Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para hadirin, hadirat, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir di sini tanpa kita kecualikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Allah pilihkan kita bersama hamba-hambanya yang beriman. Allah hidupkan kita dengan iman. Allah matikan kita nanti dalam keadaan iman. Allah lapangkan kubur kita. Allah terangi kubur kita. Allah bantu ketika kita melewati siratal mustaqim. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai kaji kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apalah yang kita bahas? Ini pertemuan pertama setelah puasa. Ini pertemuan pertama. Masih bulan Syawal. Hitungnya ini halal. Negeri yang bikin halal bil halal ini kayaknya cuma Indonesia ya. Iya. Negeri lain tak bikin. Berarti bid'ah apa enggak ini? Iya. Ulama itu harus cerdas. Harus cerdas. Kalau paut nggak bisa. Harus cerdas. Ulama kita yang paham tentang kita, yang paham tentang masyarakat kita. Kayaknya bangsa yang paling ramah itu bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia ini yang paling ramah. Mungkin dibandingkan yang lain, saya bilang. Dalam tanda petik. Orang kalau udah ramah, sesekali berkelahi itu. Kita berkelahi sama siapa? Sama orang Afrika? Enggak, ngapain kita sama orang Afrika? Sama orang Thailand? Ngapain kita berkelahi sama orang Thailand? Kita berkelahi sama siapa? Ya sama kawan-kawan ngobrol lah. Kan gitu. Sama kawan yang selama ini kita ramah, sama itulah kita berkelahi. Nah, dulu zaman Nabi, malam ini mau turun Lailatul Qadar ini, malam ini, bulan Ramadan. Digeser
malam lain. Penyebabnya apa? Ada 2 sahabat yang berkelahi. Jadi Lailatul Qadar tak turun gara-gara ada 2 sahabat yang kadang-kadang kalau ingat kisah itu, saya berpikir, Ramadan kemarin turun nggak Lailatul Qadar di Indonesia ini? Iya. Karena bukan 1 orang yang berkelahi. Zaman Nabi, 2 orang aja berkelahi, nggak turun. Ya. Geser malam besok. Di Indonesia ini apa mungkin turun? Nah. Ulama berpikir Indonesia ini orangnya paling ramah. Kalau udah paling ramah berarti ya biasanya salah sakap, tersinggung, ya berkelahi. Ramadan saja tak turun rahmat gara-gara ada 2 orang berkelahi. Gimana caranya rahmat ini turun di Indonesia? Kalau begitu, ambillah masa Idul Fitri, diundang halal bil, supaya berdamai. Yang harus bikinnya raja, bukan BKM. Raja. Turunkannya Densus 88 itu. Masyarakat yang nggak mau ikut tunjang. Iya. Supaya datang semua. Puncaknya apa? Mohon maaf lahir batin. Berdamai. Rahmat turun. Kenapa? Tangan ini wakil dari hati. Maka orang yang hatinya tak menerima hati orang lain, mau nggak diajak salaman? Mana mau. Tak suruh salaman. Ditamparnya tangan kawan itu. Gitu. Ya udahlah, udah berdamai orang itu. Salah awak mendamai. Itu belum damai. Nabi berkata, 2 orang muslim berjabat tangan, belum lagi lepas, dosanya udah gugur. Gimana caranya rahmat Allah turun di kampung ini? Bagaimana caranya? Sedangkan orang ini berkelahi. Oh ya udahlah, nanti momen Idul Fitri bikin halal bil halal, datang semua orang, nanti bikin baris salam. Rahmat pun turun. Datang orang baru. Ya. Baru melek matanya. Nggak boleh. Zaman Nabi tak ada. Awak rasanya pingin mukulnya pakai ini gitu kan. Takut juga kita masuk penjara mukul orang itu kan. Enggak, maksudnya otaknya tak ada. Kita diajak dialog nggak mau. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Bukan kau aja manusia, aku juga manusia. Mari kita dialog, pakai Quran dan pakai hadis. Siapa yang betul? Maka ulama ya bikinlah halal bil halal. Di dalamnya ada salam bil maaf. Nah, maka buatlah acara halal bil halal. Makanya nanti, nah, karena ini juga masih bulan Syawal, ya, sebelum kita bubar, salam-salamanlah kita. Supaya Allah turunkan rahmah. Nah, setuju kan? Alhamdulillah. Nah, pada sebenarnya, ya, sesuatu yang disembunyi tidak bisa diwakilkan dalam bahasa
umum. Saya ulangi, sesuatu yang disembunyi tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Saya colong mangga Wak Udin. Wak Udin taunya saya yang nyolong karena CCTV-nya banyak. Nah, kemudian saya colong ayamnya. Bekiok-kiok itu jam 3 malam. Wak Udin tahu. Saya colong entoknya. Wak Udin tahu. Bahkan kambingnya. Dan saya sembunyikan itu dari Wak Udin. Padahal Wak Udin tahu. Lebaran saya datang. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Sehat Wak? Sehat. Kau gimana kabarmu? Alhamdulillah sehat Wak. Saya tunjukkan tawaduk saya. Seolah-olah yang paling paten lebaran itu cuma saya. Wak minta izin Wak lahir batin. Mana tahu. Gitu kalimatnya. Selama ini ada salah-salah saya. Mana tahu. Wak Udin tahu nggak salah saya? Saya bilang apa? Mana tahu. Selama ini ada salah saya. Lebaran ketiga ini hari baik, bulan baik. Saya minta izin lahir batin. Dijawab oleh Wak itu. Aku pun begitulah. Mana tahu, kata dia. Sambil nyindir saya kan. Mana tahu. Ada selama ini salahku. Ya udah minta izin lahir batin. Selesai nggak? Mangga, ayam, entok, kambing jadi. Sesuatu yang disembunyi tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Lalu bagaimana? Ya bilang dong. Wak minta izin Wak lahir batin Wak, banyak kali salahku. Ya udahlah sama-sama. Itu Wak, itu mangga Wak yang hilang segoni kemarin itu Wak. Aku itu yang ngambilnya Wak. Ai mak, kata Wak itu. Ai mak. Garuk kepala dia. Tapi karena aku tengok kau jujur, ya sudahlah aku maafkan. Selesai. Itu ayam Wak yang berkeok-keok jam 3 malam hari itu. Nah, kan Wak turun bawa senter, terpijak Wak paku, akhirnya Wak opnam 6 hari di rumah, sakit gara-gara itu. Aku juga yang ngambilnya Wak itu. Merah muka Wak itu. Tapi ya udahlah, aku tengok tobatmu ini serius. Udahlah aku maafkan. Berarti udah selesai 2. Entok Wak. Diam. Wak itu diam. Karena udah 3 masalahnya. Tapi ya sudahlah. Udah selesai. Kambing, kalau kambing kau bayar, kata dia kan. Berarti kan jelas. Kalau kambing kau bayar. Wak kan tahu kemarin ini. Hampir aku tak bayar zakat. Karena tak ada rezekiku. 6 anakku itu tak berbaju lebaran. Cuman kembang loyang lah yang bisa terbuatku itu. Untuk Idul Fitri ini. Macam manalah aku membayar kambing tu. Wak tu dah merah mukanya. Sekarang masih sedih bergabung. Di rumahmu ada apa? Ayam jantan ada Wak 2 ekor. Itu kau bawa kemari. Itu. Udah, kambing tu kau anggap lunas. Ya udah, berarti solusinya itu. Berarti kambing tadi berapa? Pakai 2 ekor. Sesuatu yang disembunyi tidak bisa diwakilkan dalam bahasa. Sehebat apapun halal bil halal yang kita buat hari ini, bukanlah untuk mewakili semua. Enggak. Wah, utang beras di kedai segoni, bikin halal bil halal. Bayar nggak? Ya bayar yang itu. Besok bayar berasnya. Ya kan udah halal bil halal. Nggak bisa. Itu lain masalahnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak semuanya itu harus disebut. Ada mesti disembunyikan. Jangan semuanya main sebut.
Wah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, aku banyak kali salah aku, wak. Aku minta izin sama wak. Banyak kali salah aku lebaran ke-7. Ini sempatnya aku datang. Rencana lebaran ke-3 aku mau datang. Cuma anak aku sakit perut. Seperti kan. Ditambah lagi tumbuh kerumut gitu tadi. Ya kan. Jadi ini lebaran ke-7 ini sempatnya aku datang. Banyak kali salah aku sama wak. Nah, jangan disebut. Karena kalau disebut makin parah. Ini kadang-kadang terlalu jujur sebut. Nah, kemarin itu aku bilang wak monyet. Nah, itu jangan sebut. Itu makin naik tensi orang itu. 7 hari yang lalu aku bilang wak ba. Oh, kan? Keluar anak dari kamar tunjangnya wak itu. Nah, itu. Jadi ada yang mesti disebut, ada yang mesti disembunyikan. Tapi sesuatu yang sengaja disembunyikan dalam bentuk tertentu masalahnya tidak bisa diwakilkan dalam bahasa umum. Berarti tahulah ya, yang mana dimakan halal bil halal ini. Halal bil halal ini tidak memakan semua masalah, tapi sebagian masalah. Nah, Nabi berkata, telah datang saudaramu dari Yaman. Telah datang saudaramu dari Yaman membawa tradisi yang baik. Karena orang Yaman pertama kali membuat tradisi salaman, musafahah. Maka ulama mengatakan tradisi bagus jika itu baik. Nah, maka kita tengok halal bil halal ini kita dibuat tradisi. Jeleknya di mana? Nah, jeleknya di mana? Laki-laki sesama laki-laki salaman. Ada masalah jeleknya? Enggak. Ibu-ibu ikut halal bil halal, salaman sesama ibu. Jeleknya di mana? Tak ada. Maka bikin aturan yang bisa memisahkan baik dengan jelek. Sudah. Ini dibuat oleh ulama kita dahulu. Sampailah sekarang. Nah, dulu awalnya kita satu nih itu. Awalnya satu. Nabi Adam. Ya. Terus sampailah ke masa Nabi Nuh. Banjir masa Nabi Nuh. Ya. Tenggelamlah dunia ini. Mencirim ini tenggelam nggak? Maka ketika tenggelam habislah umat ini. Habis umat ini. Nabi Nuh disuruh dakwah kepada keturunan Adam, mayoritas jalur Qabil. Nabi Adam kan punya anak Qabil. Qabil punya keturunan. Qabil itu manusia pertama durhaka. Punya keturunan. Allah suruh Nabi Nuh mendakwahinya. Makanya sekian lama dakwah ini nggak berjalan dengan baik. Akhirnya banjir menyelesaikannya. Begitu banjir, tenggelam semua. Bumi ini tenggelam, orang bermatian. Tinggallah beberapa orang lagi di dalam kapal. Dulu masih kecil saya ada orang jual gambar kapal tuh. Ya kan? Jual orang gambar kapal. Ada entah 6 entah 7 hatuk di situ saya tengok. Di gambar itu. Ya, manusia kan mati semua. Tinggal hatuk tuh. Begitu saya tengok ini yang mana hatuk aku ni kan gitu kan. Mana hatuk awak ni. Dah lah, nggak usah cerita ke situ lah. Nah, setelah mendarat Allah serak itu. Yang hidup itu Allah serak. Allah tempatkan di 7 benua lah. Sedangkan ya, bumi ini kan bulat. Bulat. Bulat apa? Tidak.
Kalau orang Salafi bilang nggak bulat. Pakai ayat pula dia itu. Ya. Nggak bulat katanya. Bumi ini datar pakai ayat. Taunya kita itu ayatnya. Cuman bukan begitu maksudnya. Ya. Makanya kadang-kadang ya harus belajar. Jangan Quran hadis saja dipelajari. Ya. Belajar juga ilmu yang lain. Jadi waktu ini kan berubah, berputar. Tujuannya untuk apa? Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah puncaknya sembahyang diwajibkan 5 waktu. Manusia udah memenuhi bumi. Maka takbirlah orang yang sholat di Amerika. Waktu berputar terus kan. Berputar terus. Saut menyautlah takbir itu 24 jam. Itulah itu. Dan ketika orang sudah lagi tidak menyebut Allah, disitulah dunia ini selesai. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kembangkan manusia ini menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Li ta'arafu, untuk saling, sampai situnya titiknya. Allah jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling kenal, bukan saling ngejek. Sampai situnya. Kita berlebihan. Allah bilang sampai saling kenal. Itunya tujuannya. Bukan untuk saling ngejek. Nah, Jawa, ya, rumahnya berderet. Jawa, Batak, Aceh, Padang, Melayu. Berderet orang itu. Saya tanya sama bapak itu, karena udah tua bapak itu. Berapa umur bapak? 70 lebih. Yang Batak, Padang, Melayu tadi pun sama. Kenapa bapak bisa bersama, ini tuanya sama, rumahnya pun berderet kan gini. Enggak, ini kawan ini. Rupanya orang tadi berkawan. Jawa, Batak, Aceh, Padang. Pesta Jawa pakai adat Jawa. Besoknya pesta Batak pakai adat Batak. Padang pun pakai adat Padang. Aceh pakai adat Aceh. Melayu pakai adat. Harusnya udah hilang itu adatnya mereka ini tadi. Karena udah berbaur. Tapi Allah yang bilang. Suku, bangsa kami jadikan untuk kenal. Ya udah, oh gitu ini adat Jawa. Ya udah, cuman itu aja. Jangan dilebihkan. Oh gitu ini adat Batak. Oh gini adat Aceh, ini adat Padang, ini adat Melayu. Ya udah, untuk saling kenal. Maka berbedalah tradisi kita Indonesia dengan tradisi negara lain. Karena bangsanya beda. Beda juga tradisi kita Indonesia dengan tradisi Arab. Orang Arab sana, ya, kalau kita pegang kepala orang tua Arab sana, marah nggak? Enggak. Iya, kita pegang jenggotnya. Marah nggak orang Arab? Cak tes mencirim. Hah? Tes. Macam mana? Patah pinggang awak tuh. Karena bagi kita itu seolah-olah penghinaan. Orang Arab, tengoklah kami Indonesia. Inilah budaya kami. Nah, kami pun nengok orang Arab, ya itulah budaya mereka. Jangan kita ejek. Karena ayat bilang li ta'arafu, untuk saling kenal kan gitu. Orang kita kalau ngelewati orang tua macam mana? Tunduk. Ini budaya, bukan sembah. Jangan tunduk kepada selain Allah. Gimana orang nanam padi?
Gimana nanam padi? Ya dia kan tidak menyembah padi. Sama awak tunduk pun bukan nyembah orang tu. Ini budaya. Nah, di Arab kita bikin tunduk gini, ya orang itu pun bertanya-tanya apa ini. Ditambah pula pakai bahasa Jawa, amit, amit, amit. Artinya apa itu? Bunuhkan, matikan gitu kan? Ini budaya. Kata Allah apa? Lita'arafu, untuk saling kenal. Jangan kita paksa. Dan ini baik. Selama baik, nggak masalah. Telah datang saudaramu dari Yaman, membawa tradisi yang baik. Nah, maka beda Arab dengan kita, budayanya. Orang kita salaman tunduk. Orang Arab budayanya beda. Yang parahnya orang kita kuliah ke Arab. Pulang lupa budayanya. Terakhir dia yang ngejek suku. Dia cocoknya itu. Iya, nggak ada otak itu. Ini budaya kita. Kita pun ke Arab sana, jangan suruh orang Arab pakai budaya kita. Mereka punya tradisi tersendiri. Kita punya tradisi tersendiri. Dah, sampai sini dulu. Allah bilang itu di dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Jadi anak Adam mulia apa enggak? Mulia. Anak Adam itu mulia. Nah, maka setiap orang pasti mulia kecuali yang terbukti kesalahannya. Maka di hakim pakai praduga tak bersalah. Beda sama teroris. Kalau teroris setiap orang bersalah kecuali yang terbukti benar. Kalau Islam tak begitu. Semua orang benar kecuali yang terbukti bersalah. Nah, Allah tak percaya sama mulut. Makanya di akhirat mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini mulut kututup. Yang bercakap tangan, bersaksi kaki. Ya. Maka hati-hati ini mulut. Jadi manusia tadi terhormat apa enggak? Siapa yang menghormati? Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Dah. Udin umur 40. Leman 45. Mana duluan menjadi anak Adam? Udin umur 4. Leman umur 45. Mana yang duluan jadi anak Adam? Leman. Begitu Allah bilang walaqad karramna bani Adam, berarti mana duluan? Leman. Ya wajarlah di budaya kita menghormati yang lebih tua. Karena dia duluan jadi anak Adam. Udah nama Leman satu mak satu ayah. Dah. Udin umur 40. Leman 45. Udin nama Leman satu mak satu ayah. Mana lebih tua? Ayah Udin apa ayah Leman? Ini agak lain sedikit. Mana lebih tua? Ini. Udin sama Leman satu mak satu ayah. Udin umur 40. Leman 45. Mana lebih tua? Ayah Udin apa ayah Leman?
Hah? Waktu lahir Leman, ayahnya umur 30. Waktu lahir Udin, ayahnya 35. Berarti tua mana? Jangan itu yang diingat. Ini kadang-kadang pulang ngaji itu nih yang diingat. Udahlah, nggak saya lanjutkan lah cerita itu. Jadi ada istilah menghormati yang lebih itu. Jadi ketika Allah bilang kami muliakan anak Adam, berarti manusia ini terhormat. Allah saja menghormati. Maka ketika Adam diciptakan, belum ada yang lain, yang adanya malaikat. Malaikat pun disuruh yang tak mau iblis. Datang orang berdakwah sekarang. Nggak boleh gini hormat kali kepada orang. Iblis yang nggak mau hormat. Cuman sekadar hormat, bukan sembah. Kalau sembah itu kepada Allah. Ini hormat. Maka bedakan takzim dengan ta'bud. Dah. Jadi begitu manusia ini terhormat dan Allah menghormatinya, Allah muliakan. Maka diserakkan ke suku. Maka terserah suku membuat cara hormat itu sendiri. Orang Jawa dengan adat istiadatnya beginilah cara menghormati orang tua, inilah sukunya. Orang Aceh dengan adat istiadatnya beginilah cara menghormati orang tua, itu sukunya. Orang Batak, Padang, Melayu semuanya beda. Dan ini kita kenal karena Allah mengatakan kami jadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling kenal. Kalau masalah syirik dan tidak syirik, maka kita kaji sesuai fikihnya, bukan sesuai dengan bedanya. Ini. Maka ada orang berkata, nggak boleh halal bil halal, tak boleh. Salaman cium tangan gitu nggak boleh. Nah, nggak ada sahabat yang dalam hati saya bau dalam hati. Iya. Ini maunya ini ngaji lagi nih 10 tahun lagi yang model kayak gitu. Ngaji lagi dia, biar tahu dia itu. Nah, membahas hadis itu tidak langsung sepotong, langsung begitu, tidak. Nah, maka saya suka dialog. Dialog, duduk kita bersama. Apa ayat yang mau dibahas? Udah, tenangkan. Nah. Jadi, kami muliakan anak Adam. Anak Adam ini mulia dulu. Terus, kami bawa dia ke darat dan ke laut. Nah, Allah bawa. Anak Adam ini ada di bagian darat, ada di bagian laut. Apa yang kata darat? Ish, ngeri kali ombak laut itu. Aku nggak sanggup aku jadi pelaut. Ngeri kali ombak itu dulu, nggak sanggup aku. Iyalah orang dia dibawa Allah ke darat. Apa kata pelaut? Ngeri kali aku nengok darat ini begini-gini, yang longsor lah, yang apa, yang macam lah, yang begini. Memang Allah bawa dia ke laut. Kami beri rezeki. Kami beri rezeki. Nah, yang darat dengan rezeki darat, yang laut dengan rezeki laut. Kemudian dia barulah bertukar. Asam di gunung, bawa ke laut. Ikan di laut, bawa ke darat. Ya memang begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selera lidah pun berbeda-beda. Jawa lidahnya lidah Jawa. Batak lidah Batak. Aceh lidah Aceh. Padang Melayu lidah. Datang orang kita tak suka manis, sukanya asin. Singgah ke warung Jawa. Nggak enak. Kau yang salah. Iya. Kau yang salah. Salah singgah warung. Padahal kan banyak itu, tinggal pilih. Tinggal pilih. Inilah kadang-kadang parahnya kita ini. Allah bilang untuk saling kenal. Kita tadi bikin untuk saling ya udah kan ada warung mana itu.
Udah. Ustadz di situ tadi orang Jawa semua, nggak ada warung Padang, nggak ada warung Aceh, nggak ada warung. Kenapa kau pergi ke situ? Dunia ini kan lebar, banyaknya tempat. Ya situ ada makcikku, ya udahlah. Kalau begitu sabarlah. Kan ada sabar, ada syukur. Kalau enak syukur, kalau nggak enak sabar. Kok susah-susah kali? Ini kadang-kadang kita ini kadang mengatur Allah itu kelewat. Kalau bisa hujan itu pas di sawah aja, sebelah sawah orang jemur padi ini jangan. Iya. Untunglah malaikat ini nggak ada tugasnya nempeleng orang. Kalau ada tugas nempeleng orang, udah banyak bengkak pipi orang nih. Kemana dakwahnya hari ini Ustaz? Nggak tahu saya pun nggak tahu. Karena namanya pun halal bil halal. Ya, puncaknya nanti kan salam bil maaf kan itu. Puncaknya. Cuman ada orang begitu duduk awal nunggu puncak. Duduk dia tadi kapan puncaknya nih? Mau pengen pulang dia kan. Saya nyadar juga gitu kan. Nah, jadi ketahuilah perbedaan adat, perbedaan keadaan semuanya oleh karena suku yang berbeda-beda itu Allah yang ciptakan. Tugas kita tahu. Kalau udah tahu ya sudah, itulah bedanya. Itulah bedanya kau dengan aku. Itulah bedanya Jawa dengan Aceh, dengan Batak dan Padang dan sebagainya. Udah. Maka jangan caci suku. Nabi tak suka itu. Jangan caci suku. Kalau bermasalah dengan suku lain, orangnya jangan sukunya. Jangan caci suku. Ini nggak bermasalah sama suku. Memang Jawa ini. Itu pula ini. Jawa lah pula gitu pula, Jawa lah pula. Jangan. Kau pun dah tahu kan itu orang Batak itu. Jangan caci suku. Nah, jangan. Ya. Karena setiap suku itu ada yang baik, ada yang jahat. Islam bagaimana? Asal dia Islam, terserah suku apa dia. Itu saudaramu. Maka ditanya dalam kubur, siapa saudaramu? Apa jawabannya? Apa mungkin kita jawab, siapa saudaramu? Yang pertama yang malaikat wa uco. Terus wa udin. Enggak. Siapa saudaramu? Muslimin dan muslimat. Maka jangan sempat kita bermusuh-musuh, membuat kita di dalam kubur kaku lidah kita ketika ditanya pertanyaan yang terakhir. Siapa saudaramu? Kita nggak bisa jawab. Maka itulah tujuan halal bil halal ini. Mudah-mudahan kita nanti mati dalam keadaan bisa menjawab siapa saudaramu, muslimin dan muslimat. Karena hati mereka itu kita terima. Dia mengeluarkan hatinya lewat tangannya, saya mengeluarkan hati saya lewat tangan saya, maka bertemulah hati dengan hati di telapak tangan. Makanya ada salaman gini. Orang salafi kritik, kok salaman gini? Tengok itu di videonya. Kok salaman gini? Ini tanda terima. Karena kalau nggak terima, cak suruh orang bermusuh, diamkan. Gini kan ya. Ini tanda terima. Makanya kita, ya, kalau ada rasa rindu itu, ini kemarin. Nah, kawan, macam mana? Dia ridho dengan kita ridho. Itu. Ini bukan sembah. Cuman tak mungkinlah semuanya langsung kemari. Misalnya nanti halal bil halal, cepatlah pula kita. Ya udah, satu orang sini, satu orang. Nanti sekalian aja sini. Iya kan? Iya. Itunya tujuannya. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah bukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Kita hendaknya saling meridhoi, saling memaafkan. Dengan sebab itu Allah turunkan rahmat untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.